PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. Nusantara Power untuk Nusantara. Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. Go Beyond Power, energizing the future. Terima kasih Anda masih bersama kami, Petujuh Melang Raya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau turut direalisasikan untuk layanan prioritas kanker, jantung, stroke, unireptrologi atau KJSU di RSUD Kanjuruhan. Saat ini RSUD Kanjuruhan sedang membangun fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan layanan prioritas KJSU. Pembangunan gedung baru ini juga merupakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 sebesar 17 miliar rupiah. Anggaran untuk membangun penambahan di ruang Gajah Mada RSUD Kanjuruhan di tahun 2024 tersebut mencapai kisaran 11,5 miliar. Namun setelah melalui proses perubahan anggaran keuangan atau PAK, anggarannya disebut mencapai lebih dari 10 miliar. Pencairan ini sudah mulai April lalu dengan pemantauan langsung BPK, KPK, Kejaksaan, begitu juga saat pemilihan tender proyek. Pengoptimalan program kerja layanan prioritas KJSU tersebut telah mulai dikembangkan secara bertahap sejak 2022 hingga saat ini. Dalam pembagiannya untuk tahun 2022 difokuskan persiapan untuk jantung, kemudian pada 2023 mempersiapkan mulai dari kanker, stroke, uronefrologi, sedangkan di 2024 untuk keempatnya. Pada step pertama, perbaikan layanan dimulai dari mempermudah akses bagi masyarakat atau calon pasien untuk berobat ke RSUD Kanjuruhan. Salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut berdampak signifikan dengan meningkatnya jumlah pasien yang berobat ke RSUD Kanjuruhan, sehingga dilakukan perbaikan step selanjutnya, yakni diantaranya adalah memberikan pelayanan pendaftaran berobat secara online. Tidak berhenti di situ, perbaikan pelayanan juga dilakukan pada bidang apoteker bagi pasien yang menebus obat, di mana beragam kemudahan pendaftaran yang telah dilakukan RSUD Kanjuruhan turut berdampak pada antrean panjang pada saat pengambilan obat. RSUD Kanjuruhan kemudian memberikan fasilitas pengiriman obat secara gratis, akhirnya permasalahan itu teratasi. Beragam kemudahan layanan fasilitas kesehatan tersebut juga berdampak pada persentase pemakaian tempat tidur rumah sakit yang bertambah naik. Awalnya 38%, kemudian di tahun 2023 sudah bisa sampai 70-an persen. Guna mengantisipasi bor yang terus meningkat, RSUD Kanjuruhan di tahun 2024 akhirnya menambah jumlah tempat tidur bagi pasien. Dana DBHJHT digunakan menambah lantai atau ruang Gajah Mada jadi lantai 3 dan 4. Penambahan itu adalah 14 tempat tidur di lantai 3 dan 14 tempat tidur di lantai 4. Pembangunan tambahan di ruang Gajah Mada RSUD Kanjuruhan tersebut bukan berarti jumlah orang yang sakit meningkat. Sebaliknya, permasalahan tersebut dampak dari adanya perbaikan pada semua layanan di RSUD Kanjuruhan. Yang pertama dalam perbaikan layanan itu adalah yang pertama kami perbaiki bagaimana mempercepat akses, memudahkan akses masyarakat masuk ke Rumah Sakit Kanjuruhan dengan cara kita memberikan edukasi, kemudian PKRS ya, kemudian menggunakan media sosial, kemudian banyak pasien yang datang. Nah, banyak pasien datang itu menimbulkan satu permasalahan. Permasalahan adalah penumpukan pendaftaran, penumpukan antrian obat. Karena kan kita iklankan, jadi banyak. Masalahnya jadi ada untuk kecepatan pendaftaran kurang cepat nih, kemudian pembagian obat kurang cepat nih sehingga sampai maghrib kadang-kadang malam. Nah ini kan jadi masalah ya. Betul. Nah terus kemudian kami perbaiki, kami langsung sediakan namanya pendaftaran online, pendaftaran online JKN, pendaftaran online RSUD, kemudian ada pengiriman obat secara gratis. Udah akhirnya turun kan, permasalahan itu turun. Masalah yang kedua muncul masalah lagi, bornya tambah naik. Oh iya. Awalnya kami ngurus tuh bornya 38%. Sekarang bisa sampai tahun 2023 itu sudah 70-an. Nah sekarang udah sampai kelas 3 itu sampai 80 sampai 90%. Nah ini kan nggak sehat ya. Kalau di rumah sakit itu yang paling sehat adalah
sekitaran 65 sampai 70. Itu paling sehat karena antara beban kerja dengan load pasien. Happy Budiman melaporkan.